Bab 1716. Sekarang, Zeke akhirnya menyusul, tapi pemandangan di hadapannya merobek hatinya. Serigala Utara, anggota termuda dari pasukan bunuh diri Alpha, telah memutuskan semua sarafnya. Dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Selain itu, lebih dari setengah dari 200 prajurit Archduke di utara juga mati atau terluka. Hanya sekitar 60 orang yang tetap berdiri. Beraninya pemberontak ini menyebabkan rekan-rekanku di utara begitu menderita. Zeke benar-benar gusar dengan kemarahan sekarang, dan matanya berubah merah. Pinjamkan aku kekuatanmu. Dia meraung. Ya Pak. Tiger Lord dan yang lainnya sudah lama marah dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Kami akan membalaskan dendam rekan-rekan kami di utara tidak peduli apa yang diperlukan. Dengan itu, Zeke melepaskan energi gelombang tak terkalahkannya. Serigala Tunggal dan prajurit kelas tertinggi lainnya melakukan hal yang sama, menggabungkan energi mereka dengan energi Zeke. Hal ini menyebabkan energi gelombang tak terkalahkan Zeke menjadi sangat kuat. Kemudian dia menarik pedang Raja Naga dan mentransmisikan semua energi yang dia miliki ke dalam senjata. Pedang Raja Naga, dia meraung. Dengan itu, pedang itu meledakkan dirinya sendiri ke arah sasarannya, peti mati merah. Kecepatan dan kekuatannya tak terlukiskan berkat sejumlah besar invincible energi gelombang yang telah diserapnya. Pedang itu bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan mengiris peti mati merah secara langsung. Setelah bersentuhan dengan pedang, sinar cahaya menyilaukan seperti matahari terpancar dari peti mati. Ketika cahaya akhirnya menghilang, kerumunan menyaksikan saat pedang Raja Naga jatuh ke tanah, benar-benar hancur berkeping-keping. Tidak mungkin itu bisa mengandung energi gelombang tak terkalahkan sebanyak itu. Sementara itu, peti mati merah juga hancur berantakan. Pemiliknya, Quasark, segera meluncurkannya. Semua orang tersentak kaget ketika mereka melihatnya. Apakah orang ini bahkan manusia? Pria itu benar-benar tidak berpakaian dan tampak seperti tumpukan daging, pembuluh darahnya terlihat. Mata telanjang. Selain itu, dia tidak memiliki fitur wajah sama sekali, sebaliknya, tidak ada apa-apa selain lubang di mata, hidung, dan daerah mulut. Seolah-olah Quasark telah dikuliti hidup-hidup. Zeke dengan serius mulai bertanya-tanya apakah Quasark telah lama menjadi satu dengan peti mati merah. Peti mati itu pasti kulit aslinya. Quasark tetap diam sepenuhnya setelah muncul dari peti mati, dia kemungkinan besar sudah mati. Pasukan bunuh diri Archduke langsung berlutut begitu mereka melihat Zeke. Semua memuji Yang Agung. Marsekal, hidup Marsekal Agung. Dilihat dari teriakan Archduke Suicides kuat, para prajurit dari jarak 5 km bisa menebak bahwa Zeke berhasil tepat waktu. Mereka juga berlutut dan memuji Marsekal Agung. Suara pemuliaan terdengar dari ratusan mil jauhnya. Kau adalah rekanku yang paling bisa diandalkan di utara, Zeke menyatakan dengan lega. Saya bangga. Kalian semua, berdiri. Para prajurit sangat gembira. Sekarang mereka telah menerima pujian dari Yang Agung. Marsal, mereka bisa mati bahagia. Retakan, retakan. Tiba-tiba, suara tulang patah datang dari dekat. Kerumunan berbalik ke arah suara, hanya untuk melihat Quasark bergerak. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan persendiannya retak. Akhirnya, dia berdiri di atas kakinya. Meskipun tidak memiliki wajah, semua orang bisa merasakan kemarahannya. Darah menyembur keluar dari lubang hidungnya setiap kali dia bernafas. Bagaimana dia bisa masih hidup? Para prajurit tidak bisa tidak memuji dia karena memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Quasark menggertakkan giginya karena marah. Zeke Williams, Anda menghancurkan kekuatan saya dan menghancurkan peti mati saya. Beraninya kau menurunkanku ke keadaan seperti itu. Ini belum berakhir. Aku akan membalas dendam satu hari. Kemudian, sebuah lubang muncul di bawahnya dengan langkah kakinya, dan dia turun ke tanah. Mata Zeke melebar saat melihatnya. Terowongan. Dia mencoba kabur menggunakan skill tunneling. Bab 1717. Zeke terjun langsung ke terowongan tanpa berpikir dua kali dan mengejar Quasark. Sayangnya, hanya kurang dari 100 meter di Quasark telah menggunakan tumpukan puing untuk menyegel jalan. Zeke segera menggunakan energinya untuk membersihkan puing-puing, tapi sudah terlambat, musuh sudah lama menghilang tanpa jejak.
Hati Zeke menjadi waspada. Orang ini adalah prajurit kelas iblis. Kita tidak bisa membiarkan dia sembuh. Kita harus menjatuhkannya saat dia dalam kondisi saat ini, atau dia mungkin akan menghancurkan rahasia lain kali. Prajurit Utara. Zeke mengumumkan segera setelah dia muncul dari bawah tanah. Melayani Anda, Great Marshal. Pasukan menjawab, suara mereka bergema di seluruh lapangan. Segel perbatasan sekaligus. Tidak ada satu orang pun yang mencurigakan yang bisa pergi. Cari Quasar dengan segala cara, dan laporkan segera jika Anda menemukannya. Jangan lanjutkan dengan hal lain. Ya Pak. 1 juta tentara harus segera bekerja. Zeke berjalan menuju Serigala Utara, yang tetap tidak sadarkan diri. Serigala Tunggal dan Serigala Pembunuh adalah di tengah membalut lukanya. Aku akan melakukannya. Zeke menepuk bahu kedua pria itu, memberi isyarat kepada mereka untuk minggir. Mereka memberi jalan bagi Zeke saat keringat berkumpul di telapak tangan mereka. Bagaimana jika dia tidak bisa mengobati Serigala Utara? Untungnya, mereka bertemu dengan kabar baik. Jangan khawatir. Dia masih hidup, kata Zeke setelah memeriksa Serigala Utara. Aku akan bisa mengobatinya. Selama dia masih bernafas. Hanya saja dia terluka parah sehingga kemampuannya jatuh dengan tajam. Baik Serigala Tunggal dan Serigala Pembunuh menghela nafas lega. Selama dia masih hidup. Selain itu, sekarang kita memiliki tambang batu roh dan summerbang, pasti kita akan bisa memulihkan kekuatan hidupnya. Zeke menggunakan jarum amunisi pada Serigala Utara untuk menstabilkan kondisi yang terakhir. Kemudian, dia melanjutkan untuk merawat prajurit yang terluka lainnya. Seluruh proses memakan waktu 2 jam. Setelah itu, Zeke, Soul Wolf, dan yang lainnya mulai. Mereka mencari Quasar alih-alih beristirahat di tenda mereka. Namun, meskipun berburu sepanjang hari dan malam, Quasar tidak ada di mana-mana. Terlihat. Dia mungkin terluka parah, dan aku mungkin telah menghancurkan peti matinya, tapi dia masih kelas iblis. Pejuang. Jika dia benar-benar bersembunyi, pasti tidak akan mudah menemukannya. Bagaimana jika dia sudah menyelinap melewati perbatasan utara dan menyusup ke negara tetangga? Jika itu masalahnya, hal-hal akan merepotkan bagi kita. Zeke dengan cepat memanggil Serigala Tunggal, Serigala Pembunuh, Tyler, dan yang lainnya kembali ke kamp militer. Untuk sebuah pertemuan. Dia menyatakan niatnya untuk memasuki negara tetangga sebagai orang biasa yang harus dicari. Quasar sendiri. Begitu dia mengajukan proposal itu, yang lain menimpali. Aku akan ikut denganmu, Zeke. Quasar mungkin terluka parah, tapi dia masih seorang prajurit kelas iblis. Kamu mungkin tidak bisa membunuhnya sendirian. Tidak, jawab Zeke. Semakin banyak orang, semakin mudah berita menyebar. Jika salah satu dari kalian akan ikut denganku, itu mungkin hanya menghentikannya untuk menunjukkan dirinya. Jangan khawatir. Saya punya saya. Kartu truf. Kartu truf yang Zeke bicarakan adalah untuk menghancurkan kekuatan hidupnya sendiri. Zeke hanya selangkah lagi untuk melampaui kelas tertinggi. Jika dia menghancurkan kekuatan hidupnya sendiri, tidak ada prajurit kelas dewa atau iblis yang bisa bertahan. Akibatnya, tentu saja, Soul Wolf dan yang lainnya tahu apa niat Zeke, jadi mereka sangat keberatan. Zeke adalah pilar dukungan mereka. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup mereka? Saat mereka berada di tengah perselisihan mereka, Serigala Utara tiba-tiba batuk. Dia akhirnya terbangun. Dewa Sial, Norti, kamu akhirnya bangun, sembur Soul Wolf. Aku baru saja akan menurunkanmu ke kuburanmu. Jangan dengarkan orang ini, Norti. Dia hampir menangis ketika dia melihat apa yang terjadi padamu. Dia mungkin terdengar seperti brengsek, tapi dia benar-benar lembut di lubuk hati. Bab 1718. Serigala Utara memaksakan sebuah senyuman. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Saya tidak kompeten. Zeke melangkah maju, memeriksa titik vital Serigala Utara, dan berkata, tanda vitalmu adalah saat ini stabil. Tidak ada yang terlalu serius. Namun, kekuatan hidup Anda telah rusak parah. Mengakibatkan penurunan kekuatan yang besar. Ambil cuti beberapa hari. Pergi ke summerbang dan pulihkan. Untuk memulihkan kekuatan hidup Anda.
Serigala Utara berubah menjadi ekspresi hancur. Dia dengan cepat menjawab, tidak. Aku tidak bisa pergi. Aku gagal. Untuk menghentikan Quasar karena ketidakmampuanku. Saya ingin menebus kesalahan saya. Aku akan menemukannya dan bunuh dia. Soul Wolf dengan lembut menghibur. Jangan khawatir tentang itu. Kami menduga bahwa Quasar telah meninggalkan rahasia dan pergi ke negara tetangga. Kami akan menyelinap ke negara tetangga dan membunuh Quasar. Sekarang, bahwa kekuatan hidup Anda telah habis, Anda hanya akan menahan kami. Pada titik ini, satu-satunya cara Anda dapat membantu kami adalah memulihkan dirimu sendiri, dan jangan membuatku khawatir. Namun, Serigala Utara menjawab, apakah Anda yakin dia melarikan diri ke negara tetangga? Jutaan tentara utara memindai dan mencari di seluruh wilayah, tetapi mereka tidak dapat menemukan sedikit jejak Quasar. Jadi, kemungkinan besar Quasar telah melarikan diri ke tetangga negara. Serigala Utara menggelengkan kepalanya. Tidak. Ada satu tempat lagi di mana Quasar kemungkinan besar akan bersembunyi. Itu adalah tempat yang mungkin Anda lewatkan. Di mana? Beberapa dari mereka memandang Serigala Utara dengan rasa ingin tahu. Utara adalah tempat markas besar Alpha Suicide Squad berada. Jadi, mereka tahu. Pemandangan utara seperti punggung tangan mereka. Tidak ada tempat di utara yang tidak mereka ketahui. Ini lembah Bloodshot, kata Serigala Utara. Setelah menyebutkan nama itu, yang lain hanya bisa terkesiap. Memang, mereka tidak pernah berpikir tentang mencari lembah Bloodshot. Tapi mereka punya alasan bagus. Lembah Bloodshot adalah tempat terlarang, dan terletak di perbatasan antara rahasia dan negara tetangga. Itu tidak memiliki yurisdiksi, jadi mereka tanpa sadar mengabaikan tempat itu. Lembah Bloodshot adalah tempat yang misterius. Kabut hitam tebal yang abadi membuat mustahil untuk siapapun untuk menjelajahi lembah. Selain itu, jeritan kekacauan dan jeritan orang yang saling membunuh akan bergema di seluruh lembah di setiap musim hujan, yang menakutkan. Sejak zaman kuno, penjelajah yang tak terhitung jumlahnya akan memasuki lembah Bloodshot. Namun, tidak satupun dari mereka pernah keluar hidup-hidup. Ada desas-desus bahwa bagian terdalam dari lembah ini akan mengarah ke neraka tingkat 18, dan tidak ada yang bisa bertahan begitu mereka memasuki 18 tingkat neraka. Sekarang Serigala Utara telah menyebutkannya, Zeke berspekulasi bahwa mungkin ada tempat persembunyian Netherworld atau bahkan markas Netherworld di bawah Bloodshot Valley. Kalau begitu, Quasar mungkin benar-benar melarikan diri ke lembah Bloodshot. Ayo pergi ke lembah Bloodshot. Zeke akhirnya membuat keputusan. Awalnya, Serigala Utara ingin pergi bersama mereka. Tapi dia melemah sampai-sampai dia berjuang bahkan untuk berjalan. Pada akhirnya, di bawah bujukan semua orang, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain tetap di belakang. Lembah Bloodshot terletak di dekat perbatasan rahasia. Itu adalah garis yang membagi rahasia dan negara tetangga. Karena lingkungan yang keras di lembah Bloodshot, kedua negara tidak tertarik padanya, jadi itu telah menjadi zona tanpa hukum. Ketika kelompok itu mendekati lembah Bloodshot, mereka merasakan sensasi dingin yang kuat. Itu aura kematian tetap ada di udara. Orang hanya bisa membayangkan kengerian kedalaman Bloodshot lembah. Biasanya, para prajurit utara akan menghentikan patroli mereka di sana dan tidak pergi lebih jauh. Pertama, lembah Bloodshot terlalu menakutkan. Kedua, pasukan musuh dari negara tetangga tidak akan pernah menyeberangi lembah Bloodshot untuk menyerang rahasia, jadi tidak perlu berpatroli. Setelah Zeke dan yang lainnya terus maju, kabut tebal mengaburkan pandangan mereka. Kabutnya hitam, dan Zeke bisa merasakan aura kematian di udara. Zeke menjadi penasaran. Dia bertanya-tanya dari mana aura kematian itu berasal. Biasanya, tempat berkumpulnya orang mati akan memiliki aura kematian. Bab 1719. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari depan mereka. Mereka yang bisa tetap hidup di sini bukanlah individu biasa. Kelompok itu tiba-tiba menjadi tegang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Serigala Tunggal berteriak. Orang itu dengan cepat menjawab, sersan dari utara. Noah Miller, dengan 2 tentara. Semua salut marsekal hebat. Mereka ternyata adalah tentara utara.
Kelompok itu bertanya-tanya apakah para prajurit sedang dalam perjalanan ke lembah Bloodshot. Mereka menambah kecepatan mereka dan dengan cepat menemukan para prajurit yang berlutut sebagai pertunjukan. Untuk menghormati Marsekal Agung, Zeke dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas mereka lemah. Terutama yang di tengah, yang hidupnya. Kekuatannya akan menghilang seolah-olah dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dia bahkan tidak bisa berlutut. Tanpa gemetar hebat. Apa yang kamu lakukan di sini di tempat terlarang ini? Zeke bertanya. Noah tiba-tiba menangis. Oh, Marsekal hebat. Aku berdosa. Tolong hukum aku. Simpan omong kosong itu. Beritahu kami apa yang sedang terjadi. Seru serigala tunggal. Saat kami mencari kuasar, kami mendekati area terlarang ini. Lalu aku tidak sengaja menemukan sosok mencurigakan berjalan di sekitar kabut tebal. Segera setelah saya memanggil sosok yang mencurigakan, itu melarikan diri. Saya menduga bahwa orang misterius itu memang kuasar. Saya tidak berpikir terlalu banyak pada saat itu, jadi saya mengambil tentara saya dan mengejarnya. Namun, setelah sosok yang mencurigakan membawa kami ke Bloodshot Valley, itu menghilang. Saat kami hendak pergi, Bloodshot Valley tiba-tiba mengeluarkan angin kencang, menyedot kami bertiga ke dalam lembah. Hanya berhasil melarikan diri setelah mengeluarkan semua kekuatan kami, jelas Noah. Setelah mendengar itu, Zeke mengerutkan alisnya. Mengisap 34 pria kuat. Kekuatan misterius macam apa itu? Apakah yang misterius? Kekuatan juga menyedot kekuatan hidup dari 3 prajurit. Apakah menurutmu tubuhmu yang lemah ada hubungannya dengan kekuatan misterius itu? Zeke dipertanyakan. Setelah menghadapi itu, tubuh kami melemah secara signifikan. Zeke tenggelam dalam pikirannya. Dia yakin bahwa kekuatan misterius itu agak mirip dengan tarikan planetnya. Itu adalah langkah yang dirancang untuk menyerap vitalitas orang. Kekuatan macam apa itu? Tanya Alfred. Nuh menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mungkin hanya angin bertiup dari Bloodshot. Lembah. Alfred menggelengkan kepalanya. Mustahil. Angin alami tidak pernah bisa menyerap vitalitas manusia. Ini. Kekuatannya agak mirip dengan tarikan planet. Dia kemudian menoleh ke Zeke. Marsekal Agung, saya curiga itu bukan kejadian alami. Sebaliknya, seseorang berada di balik semua ini. Zeke mengangguk. Itu sangat mungkin. Ayo pergi ke lembah Bloodshot dan mencari tahu. Lembah Bloodshot meninggalkan penyok psikologis yang mendalam pada Nuh dan 2 tentara lainnya. Ketiganya. Mereka gemetar ketakutan. Itu adalah jenis ketakutan yang berasal dari dalam jiwa mereka, yang tidak bisa diatasi dengan kemauan belaka. Untungnya, mereka merasa aman dan terlindungi dengan Marsekal Agung di sisi mereka. Tidak lama kemudian, kelompok itu tiba di lembah Bloodshot. Kabutnya lebih tebal dan lebih gelap dari sebelumnya, dan aura kematian menyesakkan. Kekuatan tarik yang kuat datang dari dasar lembah, dan itu terus-menerus menyerap kekuatan hidup mereka. Zeke, Soul Wolf, dan yang lainnya tidak banyak terpengaruh, karena mereka adalah ultimate kelas atau prajurit kelas raja. Namun, sangat disayangkan Nuh dan anak buahnya. Mereka semua adalah seniman bela diri biasa, dan mereka tidak bisa menahan kekuatan sama sekali. Vitalitas mereka habis dengan cepat. Bab 1720. Zeke mengutuk dengan suara rendah, sialan. Benar-benar ada seseorang di balik ini. Dia dengan cepat melepaskan energi gelombang tak terkalahkan dan mengarahkannya ke bagian terdalam lembah Bloodshot. Siapa di sana yang menyebabkan masalah di perbatasan rahasia? Tunjukkan dirimu. Begitu dia menjatuhkan kata-katanya, kekuatan misterius itu menghilang. Bahkan kabut hitam tampak memudar. Zeke dengan cepat menarik energi gelombang tak terkalahkan. Soul Wolf tidak sabar untuk bertanya, Zeke, apakah kamu merasakan seseorang? Zeke menggelengkan kepalanya. No, my invincible wave energy turun kurang dari setengah mil, dan kemudian mencapai bagian bawah. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Soul Wolf menjawab dengan tegas, lembah Bloodshot tidak mungkin hanya sedalam setengah mil. Saat itu, saya menggunakan tali untuk mengukur kedalamannya. Namun, setelah lebih dari 1 mil, saya masih tidak bisa mencapai dasarnya. Killer Wolf sedikit terkejut. Kamu datang ke lembah Bloodshot sebelumnya? Tentu saja, Soul Wolf menjawab dengan bangga.
Kenapa kamu tidak mengajakku ikut? Serigala pembunuh berseru. Bisa aja. Zeke melarang kita untuk pergi dekat lembah Bloodshot. Saat itu, kamu sangat patuh. Jika saya telah memberitahu Anda tentang hal itu, Anda akan melaporkan saya ke Zeke, Soul Wolf menjelaskan. Omong kosong. Apakah saya orang seperti itu? Killer Wolf balas membentaknya. Zeke menyela keduanya. Apakah kamu pikir kalian berdua bisa menyembunyikan rahasia kecilmu dariku? Saya tahu segalanya tentang petualangan Anda di sini. Aku bahkan mengirim seseorang untuk melindungimu secara diam-diam. Serigala tunggal dan serigala pembunuh tercengang. Soul Wolf tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tunggu sebentar. Rahasia kecil kita, serigala pembunuh, kan? Juga diam-diam datang ke sini untuk menjelajah tanpa memberitahuku. Kamu tidak mengundangku, jadi aku hanya bisa datang sendiri. Serigala pembunuh terkikik. Zeke berkata, bukan hanya kalian berdua. 10 serigala dari Alpha Suicide Squad telah datang ke sini. Secara rahasia. Menurut Anda mengapa saya memilih Anda, dari puluhan ribu prajurit saya, untuk menjadi pemimpin? Serigala tunggal dan serigala pembunuh memiliki wahyu. Zack, Anda membawa petualangan kami ke lembah Bloodshot. Sebagai ujian bagi kita. Hanya mereka yang berani dan tidak takut mati yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Alpha. Pasukan bunuh diri. Zeke mengangguk. Serigala tunggal dan serigala pembunuh tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku khawatir kamu akan menghukumku jika Anda mengetahuinya. Saya telah merasa tidak nyaman selama bertahun-tahun. Zeke menarik napas dalam-dalam. Kalian semua menungguku di sini. Saya akan pergi mencari di bawah. Petik 2. Serigala tunggal dan serigala pembunuh dengan tergesa-gesa berkata, Zeke, kami akan pergi bersamamu. Akan lebih mudah bagi kita untuk melindungi satu sama lain. Saya telah bermimpi menjelajahi dasar lembah, tetapi saya tidak pernah mendapatkannya. Peluang. Saya tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos kali ini. Petik 2. Zeke menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dasar lembah tak terduga dan penuh bahaya. Tunggu saja aku kembali di pantai. Serigala tunggal dan serigala pembunuh masih enggan dan ingin pergi. Tetapi ini adalah perintah. Zeke dengan tegas menolak mereka. Dalam hatinya, Zeke tahu bahwa mereka khawatir dia akan turun sendirian, jadi mereka ingin ikut. Mengatakan bahwa mereka ingin menjelajah hanyalah alasan yang mereka buat. Serigala tunggal, Raja Harimau, tanpa nama, dan Zeke adalah satu-satunya prajurit kelas tertinggi yang harus dimiliki rahasia. Menawarkan. Mereka juga merupakan tulang punggung rahasia. Jika semua prajurit kelas tertinggi jatuh secara bersamaan dan sesuatu yang buruk terjadi, rahasia akan jatuh. Serigala tunggal dan serigala pembunuh tidak akan berani menentang. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Zeke. Saat Zeke hendak turun, sebuah suara misterius datang dari seberang lembah. Lama tidak bertemu, Great Marshal. Apa kabarmu? Zeke bingung. Hah? Siapa itu? Negara tetangga rahasia, Timur, terletak di sisi lain lembah Bloodshot. Timur dan rahasia selalu bertentangan satu sama lain. Karena itu, Zeke penasaran. Mengapa pihak lain akan menyambutnya dengan sopan?